Setelah tadi kita mengetahui 12 faktor yang mempengaruhi cita rasa dari sebuah kopi, kita bisa bagi menjadi 3. 60% itu dari faktor internal, dari bibit, jenis, tempat di mana tumbuh, iklim. Terus 30% faktor eksternal seperti proses panen, pasca panen, roasting dan juga grinding. Dan terakhir 10% kita juga sudah bahas mengenai faktor seorang baristanya dalam pembuatan atau penyeduhan kopinya, mulai dari metode penyeduhan, peralatannya dipakai, kualitas air, suhu temperatur, konsistensi seorang barista dalam melakukan proses itu semua dengan konsisten. Dan terakhir adalah bagaimana faktor kebersihan menjadi hal akhir sebelum kita sajikan kepada pelanggan. Berikutnya kita akan mengulik atau membahas detail mengenai espresso. Jadi espresso, apa yang perlu kita lakukan yang menghasilkan espresso yang sempurna atau yang ideal. Jadi mulai dari perkolasi, proses ekstraksi, terus grinding atau ukuran penggilingan untuk espresso, kenapa harus halus, setelah itu pemakaian dosing dan juga distribution, grooming, proses stamping, water temperature atau suhu air, dan terakhir adalah espresso checklist. Kita akan cek mana espresso yang ideal, yang sempurna, seperti apa espresso yang kurang atau under extract, dan seperti apa espresso yang over extract atau yang lebih, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Nanti akan kita bahas di espresso checklist satu persatu. Pertama dulu adalah ekstraksi atau perkolasi. Di sini mewakili EQ, saya tekankan tidak ada salah satu standar yang baku dalam pembuatan espresso. Karena apa? Setiap barista, apalagi dari negara ke negara, itu mempunyai standar yang berbeda-beda. Dan di sini IQ menyampaikan rekomendasi atau standar umum yang biasa dipakai. Tetap seorang barista itu berhak paling utama bagaimana menentukan standar untuk menghasilkan rasa yang diinginkan atau yang dikehendaki. Kita coba menyampaikan standar umum atau rekomendasi. Jadi bukan sesuatu yang baku, harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Dunia kopi itu luas dan berkembang, jadi tidak ada yang namanya yang baku dalam minuman kopi. Espresso basic. Jadi espresso itu dihasilkan dari proses perkolasi menghasilkan proses ekstraksi. Jadi proses perkolasi atau brewing atau penyeduhan itu adalah proses penyairan dengan air melalui bubuk kopi yang telah dibasahi untuk membuat terjadinya ekstraksi yang menghasilkan minuman kopi espresso. Jadi kalau kita bisa tarik garis adalah espresso itu adalah hasil seduhan kopi yang dihasilkan dari air panas dengan tekanan yang tinggi melewati bubuk kopi yang digiling halus dengan penyaring dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 20-30 detik. Espresso itu berasal dari bahasa Italia yang berarti espres atau cepat. Espres cepat, berarti sebetulnya espresso itu harus dinikmati secara cepat. Jadi tidak boleh menunggu waktu lama. Karena apa? Espresso yang akan dinikmati lama itu mengakibatkan suhu temperatur turun, rasanya sudah pasti beda. Ciri khas dari espresso adalah lapisan krema yang tebal di atasnya, dan itu kalau kita biarin terlalu lama itu akan cepat hilang dan akan terlarut dengan air kopi, itu akan menjadikan kopinya rasanya jadi beda. Selain krema, ciri khas dari espresso adalah bodi yang tebal dan memiliki rasa yang kuat dan seimbang. Ditambah lagi rasa gurih dari minyak atau lemak yang terlarut dalam espresso, dan itu lemak itu fungsinya adalah melapisi lidah kita dari rasa pahit. Makanya kalau kita minum espresso sebetulnya pahitnya itu pahit masih gurih, masih menyenangkan di mulut, asal di brewing, diseduh dengan ekstraksi yang sempurna. Ekstraksi pada espresso itu adalah pelarutan atau penghapusan massa dari biji kopi yang terdiri dari soluble dan insoluble. Soluble adalah zat yang dapat terlarut, dan juga insoluble zat yang tidak dapat terlarut di dalam bubuk kopi. Jadi kalau kita ngomongin salah satu ciri espresso itu adalah kekuatan seduhan dengan brew strength atau kekuatan seduhan yang tinggi dengan hasil yang
tebal viskositasnya. Jadi kalau espresso itu biasanya menggunakan suhu air cukup tinggi sekitar 93 sampai 95 derajat Celcius itu untuk meningkatkan kualitas minuman yang dihasilkan. Karena apa? Dengan suhu temperatur air yang tinggi itu akan mengurangi kecepatan dari aliran dan menghasilkan flow rate atau laju aliran yang seimbang di atas bubuk kopi dan juga melalui bubuk kopi, menghasilkan kekuatan seduhan yang maksimal. Saat ekstraksi itu padatan akan dilarutkan mulai dari permukaan paling atas bubuk kopi. Jadi pertama pasti akan pekat dulu, setelah itu turun, pekat akan menjadi namanya bagian heart atau jantungnya espresso. Kemudian akan turun lagi, lebih encer kecoklatan, itu kita bisa sebut dengan body. Dan terakhir adalah lapisan minyak dengan gas berwarna kekuningan agak coklat sedikit di atasnya yang kita bisa sebut dengan istilah krema. Kenapa? Kalau espresso itu ditambahkan atau menjadi americano rasanya akan lebih pahit. Kalau espresso itu dinikmatin dengan air panas lagi, otomatis secara quantity krema yang ada di atasnya itu akan terdiluted dengan air dan dia lebih mencair atau lebih banyak, dan itu mengurangi rasa gurih yang ada dalam minuman kopi yang sudah dicampur dengan air atau espresso yang sudah dicampur dengan air. Jadi tidak akan bisa melapisi lidah lagi, menghasilkan rasa gurihnya akan berkurang. Jadi kenapa kalau kita bilang americano itu rasanya pasti akan sedikit lebih pahit daripada espresso. Espresso pahit ya, tapi masih ada gurihnya. Kalau americano itu pahit aja tapi tidak ada gurihnya karena lapisan kremanya sudah menyebar menjadi terdiluted dengan air yang menjadi campuran espressonya. Espresso dihasilkan dari proses penyeduhan dengan mesin espresso salah satunya. Jadi kalau kita ngomongin mesin espresso, itu adalah salah satu inovasi baru dalam dunia kopi, di mana dulu belum ada seduhan kopi itu dihasilkan dalam hitungan detik. Jadi sekitar 20-30 detik, dan itu sesuatu yang baru pada zamannya dan mungkin sampai sekarang juga. Jadi mesin espresso itu ditemukan oleh seorang yang bernama Luigi Becerra dari Italia di awal abad ke-20. Dia menemukan mesin yang menyeduh kopi dengan tekanan tinggi sekitar 9 bar, tetapi dapat mengekstrak 10-12% minyak dan mampu teremulsi ke dalam cairan seduhan yang membuat seduhan memiliki cita rasa yang tebal, kuat, viskositasnya tinggi, dan cita rasa yang seimbang. Dan disitulah asal muasalnya espresso itu dihasilkan. Jadi mesin espresso yang berkualitas itu harus mampu menghasilkan suhu dan tekanan yang konsisten di setiap shot espressonya. Bahkan dalam pemakaian produksi yang banyak atau skala besar itu harus bisa konsisten. Itu salah satu ciri mesin espresso yang durable atau yang ideal. Mesin espresso terus berkembang semenjak diketemukan oleh Luigi Becerra pada awal abad 20 kemarin. Macamnya, modelnya, bentuknya, dan bahkan hasilnya yang dihasilkan dari suatu mesin itu bisa berbeda-beda. Tapi intinya adalah kalau kita ngomongin mesin espresso itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori dari fungsi, yang kategori berikutnya dari bagaimana cara operasionalnya. Jadi kalau kita ngomongin dari fungsi itu dibagi menjadi 3, kalau dari operasional itu dibagi menjadi 3. Jenis mesin espresso berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama adalah mesin rumahan atau home appliance. Jadi mesin kopi atau mesin espresso yang peruntukannya lebih cocok dipakai buat rumahan ataupun bisnis tapi masih skala kecil atau skala rumahan. Dan ini kurang begitu cocok dipakai dalam bisnis skala menengah ataupun besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan kapasitas produksinya ini sangat terbatas. Jenis mesin espresso rumahan ini memiliki desain yang kompak dengan ukuran kecil tetapi easy to use. Jadi sudah ada pengaturan suhu, tekanannya yang secara otomatis sudah ada. Dan memiliki daya listrik yang dibutuhkan itu relatif lebih kecil, di bawah 2000 watt, karena itu related juga dengan bagaimana nanti produksinya itu dijalankan. Listriknya tidak terlalu besar, tapi produksinya juga tidak terlalu besar. Dan ada beberapa part yang related dengan listrik, terutama steamingnya,
atau untuk pemanasan susunya itu nanti kurang begitu bagus karena balik lagi listriknya tidak reliable untuk itu. Salah satu kelebihannya lagi adalah harganya relatif bisa dijangkau. Yang kedua adalah semi industrial atau semi profesional. Jadi ini berada di antara kategori mesin rumah tangga dan juga di atasnya profesional. Memiliki ukuran yang sedikit lebih besar, parameternya sudah detail untuk pembuatan kopi seperti tekanan dan suhu. Secara produksi, mesin semi profesional ini sudah menghasilkan produksi espresso yang lebih tinggi daripada home appliance atau mesin rumahan, dan sudah bisa diaplikasikan di industri kecil dengan tempat duduk sekitar 50 itu sudah bisa diaplikasikan, dan kafe skala kecil itu sudah bisa diaplikasikan. Dan mesin ini cocok atau suitable untuk barista amatir atau barista pemula yang ingin serius. Karena apa? Mesin ini gampang pemakaiannya dan bisa dijadikan dasar nanti untuk mengembangkan keahlian seorang barista menjadi barista yang profesional. Jadi ini bisa dipakai buat latihan, buat praktis karena cara kerjanya juga gampang, tidak terlalu rumit. Oke, mesin espresso yang ketiga berdasarkan dari fungsinya adalah profesional. Mesin kopi espresso profesional. Dilihat dari namanya berarti sudah profesional. Berarti benar-benar mesin komersial yang dipakai untuk bisnis skala besar. Jadi biasanya fiturnya sudah lengkap dan dia bisa mampu menghasilkan kualitas espresso yang lebih berkualitas tinggi dan konsisten. Dan kapasitas produksinya jelas dia pasti lebih besar dengan mesin yang desain yang lebih besar. Terus biasanya kalau profesional ditandai dengan minimal ada namanya double group head atau 2 group head untuk kapasitas produksinya. Karena kapasitas produksinya besar, desainnya besar, otomatis dia membutuhkan listrik yang sedikit lebih besar dibanding dengan semi profesional atau profesional. Dia biasanya hampir 3000 watt untuk satu mesinnya. Minimal itu 2800, minimal di atasnya. Tetapi itu diimbangi dengan desain yang besar, fitur yang lengkap, perlengkapan yang sudah benar-benar lengkap. Ya, itu tadi jenis mesin kopi atau mesin espresso berdasarkan fungsinya, mulai dari home appliance, setelah itu semi industrial atau semi profesional, dan terakhir adalah profesional atau komersial dengan segala karakter, kelemahan dan kelebihannya. Yang kedua adalah jenis-jenis mesin espresso berdasarkan cara bekerjanya atau operasionalnya. Yang pertama adalah mesin espresso otomatis. Jadi mesin yang sangat simple. Jadi tinggal tekan tombol aja, semua sudah berjalan dengan sendirinya. Semuanya sudah built-in, lengkap, dan semua fitur secara otomatis itu dapat menggiling, memadatkan, serta mampu mengekstraksi kopi menjadi espresso. Dan bahkan mesin espresso otomatis ini juga dilengkapi dengan steaming susu atau frothing milk built-in sekalian, jadi tinggal pencet kalau kita mau bikin cappuccino atau latte itu sudah tersedia fitur tersebut. Mesin espresso yang otomatis ini sudah dapat menggantikan tugas-tugas barista. Jadi barista itu agak terpinggirkan karena tanpa barista pun semua orang bisa tinggal pencet-pencet, asal tahu manual booknya itu dapat menghasilkan espresso dengan cita rasa yang konsisten. Tetapi tidak sekaya mesin nanti kalau kita ngomongin mesin espresso yang manual. Dikarenakan di mesin otomatis ini tidak ada namanya creativity, ide atau inisiatif dari seorang barista yang bisa dikeluarkan secara penuh dalam proses pembuatannya. Otomatis kalau namanya mesin otomatis itu secara rasa dan presentasi itu pasti akan dikorbankan, tapi secara efektifnya tidak. Rasa pasti akan dikorbankan. Rasa presentasi itu tidak akan sebaik manual, tetapi dia bisa efisien secara penggunaan dan waktu pembuatannya. Jadi kalau kita ngomongin otomatis itu cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan atau kantor atau bisnis yang membutuhkan kecepatan dalam produksinya. Seperti mungkin di hotel waktu sarapan pagi dibutuhkan kecepatannya, atau ruangan meeting yang membutuhkan orang secara minum kopi secara cepat itu bisa dipakai, ataupun juga di kantor yang waktunya terbatas, semua orang harus cepat dalam minum kopinya, kerja lagi, itu bisa dipakai. Dan yang paling penting adalah namanya mesin otomatis itu sekali partnya itu sudah something wrong atau trouble,
itu sudah tidak akan bisa dipakai. Salah satu aja, karena itu semua related berhubungan. Dan berlaku juga kalau kita pemakaian bahan baku yang berbeda, itu hasil kualitas minumannya juga pasti akan berbeda. Contohnya, saya pakai kopi, biji kopi, hari ini dari biji kopi A, besok kopi B, hasilnya juga pasti akan beda. Karena balik lagi perlu ngeset dulu sebelum kita brewing. Ini tidak secepat langsung diganti, langsung dia sama hasilnya. Balik lagi ini otomatis, semua harus perlu waktu untuk ngesetnya, tapi waktu pembikinannya sudah diset itu lebih efisien. Jenis mesin kopi espresso yang kedua, berdasarkan operasionalnya atau cara bekerjanya, itu yang kedua adalah semi otomatis. Semi otomatis, separuh otomatis. Jadi mesin ini biasanya memiliki fitur yang tidak selengkap otomatis. Karena apa? Beberapa fitur itu tidak built-in atau tidak terpasang di mesinnya. Seperti apa? Grinder, portafilter, tamping, atau bahkan level untuk mengekstrak kopi. Tetapi ada beberapa yang sudah masuk ke dalam mesinnya sama, tapi beberapa tidak. Makanya kita namakan semi otomatis. Dan mesin ini salah satu mesin yang membutuhkan keahlian atau skill seorang barista dalam proses pembuatan atau penyeduhan kopi. Dari mulai menakar atau dosing, mulai menggiling atau grinding, serta proses berikutnya seperti tamping atau memadatkan sendiri kopi sesuai dengan takaran yang diinginkan. Mesin espresso semi otomatis dibagi menjadi dua. Ada namanya manual control, sama ada namanya programmable dose. Jadi kalau kita ngomongin manual control, itu mesin tombol-tombolnya itu bisa dimatikan secara manual, bisa dioperasikan secara manual. Tetapi kalau programmable dose itu salah satu fitur yang memungkinkan setiap tombol itu diprogram secara otomatis. Jadi kalau kita ngomongin tombol untuk mengekstrak atau keluarnya air, kita set secara programmable, secara otomatis, ya sudah, dia dalam beberapa waktu tertentu sesuai dengan yang kita set, dia akan berhenti secara otomatis. Jadi itulah semi otomatis, ada manualnya, ada juga yang sudah programmable atau sudah otomatis. Banyak yang ada di pasaran, tapi mesin kopi yang semi otomatis ini bisa berwujud juga mesin rumahan atau juga mesin semi industrial ataupun juga mesin industrial, semuanya ada. Jenis mesin espresso yang ketiga berdasarkan operational atau cara bekerja adalah manual. Seperti namanya manual, jadi mesin ini memiliki fitur fungsional yang lengkap, boiler, stem semuanya ada, tapi dilakukan secara manual. Tidak ada namanya programmable atau sesuatu yang otomatis, semuanya lewat kendali penuh seorang barista. Jadi mesin ini dibutuhkan pengetahuan, keahlian khusus dari seorang barista yang memakainya. Karena apa? Barista semenjak awal dia harus memulai proses penyeduhannya itu dengan keahlian yang dia punyai. Mulai dari menakar, menggiling, tamping, mengatur suhu, tekanan, semuanya itu dia yang atur. Tidak ada namanya tombol otomatis atau programmable sama sekali di mesin ini. Berbeda dengan tadi semi otomatis, itu ada namanya programmable dose, masih bisa di setup secara otomatis. Tapi kalau manual ini tidak ada settingan untuk otomatis. Untuk produksi itu bisa menghasilkan banyak produksi, tapi tidak efektif secara produksi. Balik lagi karena kan semua manual. Rasa kadang tidak konsisten, meskipun ini sudah lengkap. Kenapa tidak konsisten? Karena balik lagi faktor baristanya yang berpengaruh di sini. Konsistensi baristanya yang berpengaruh di sini. Bagaimana proses penyeduhannya dilakukan secara konsisten nggak sama barista. So that's why mesin ini kadang menghasilkan cita rasa yang tidak konsisten. Apalagi nanti baristanya secara pekerjaan dia tidak mengetahui knowledge dengan benar, otomatis akan merusak semuanya. Karena ini membutuhkan keahlian dari seorang barista. Dan itu beberapa jenis mesin berdasarkan operationnya otomatis, semi otomatis, dan terakhir adalah manual. Setelah tadi saya jelaskan mengenai jenis-jenis mesin espresso berdasarkan fungsi dan juga cara bekerjanya, sekarang apa sih yang ada dalam mesin kopi? Bagian-bagian apa sih yang ada dalam mesin kopi? Dan fungsinya untuk apa sih? Beberapa part atau bagian yang ada di dalam mesin kopi yang sudah terintegrate maupun yang tidak terintegrate atau tidak built-in, tapi sama-sama pentingnya. Yang pertama adalah main partnya adalah water boiler atau tempat memanaskan air. Jadi kalau mesin espresso pasti ada namanya water boiler, tempat memanaskan air.
Ada 3 jenis water boiler, itu ada heat exchanger, ada single, dan juga ada double. Jadi kalau kita ngomongin boiler, itu ada 3 macam. Yang pertama, heat exchanger adalah pemanas air dengan sistem pemanas yang dapat mentransfer panas dari air, uap maupun gas. Jadi tidak melulu dari airnya, tapi bisa jadi uap ataupun gas yang ada dalam boiler. Jadi kalau keuntungan pemakaian heat exchanger ini itu dapat menggunakan steam dan juga penggunaan air panas secara bersamaan. Jadi biar secara waktu itu lebih efisien. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah single boiler. Single boiler itu tempat memanaskan air tetapi cuma ada satu. Jadi fungsinya untuk kebutuhan steam dan juga untuk penggunaan air panas. Sehingga penggunaan steam dan air panas tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi harus menunggu. Kalau kita pemakaian steam dulu, setelah itu baru ekstraksi untuk espressonya. Biasanya tipe mesin espresso rumahan masih memakai single boiler. Jadi kalau pemakaian antara steam dan juga air panasnya itu nggak bisa berbarengan. Yang ketiga, double boiler. Double boiler itu terdapat 2 tempat untuk memanaskan air dengan fungsi masing-masing berbeda. Satu untuk steam, satu untuk air panas. Jadi kalau sudah memakai double boiler, itu mesin espresso bisa digunakan untuk steam sendiri, untuk air panas sendiri. Dan ini biasanya semi industri sama industrial sudah memakai sistem double boiler ini. Itu tadi tempat di mana air dipanaskan. Bagaimana dengan pengisian airnya? Jadi di dalam mesin kopi ada namanya tempat untuk water tank atau pengisi air. Kalau kita ngomongin mesin profesional dulu atau mesin yang sudah komersial, itu biasanya sudah dilengkapi dengan pompa air untuk pengisian air. Sedangkan di mesin semi profesional itu masih ada yang masih tidak ada, tergantung merek dan juga brandnya. Sedangkan mesin home appliance itu sudah dipastikan tidak ada namanya pompa air untuk mengalirkan air ke dalam water tanknya. Secara otomatis barista atau yang mengoperasikannya harus melakukannya secara manual, ngisi sendiri-sendiri. Pompa pengisian air di dalam mesin espresso ada 2, yaitu lewat vibratory dan juga rotary pump. Jadi kalau kita ngomongin vibratory pump adalah sistem pengambilan air dengan piston yang bergerak maju mundur untuk kalau kita bisa menyedot air dialirkan ke dalam water tank. Sedangkan rotary pump adalah pompa putar tapi modelnya adalah seperti roda putar yang memiliki 2 pintu, untuk satunya mengambil air, satunya untuk mengalirkan air ke dalam water tank. Dan dua-duanya itu dihasilkan dari tekanan yang cukup tinggi dari perputaran cakramnya ataupun juga dari pergerakan pistonnya maju mundurnya. Itu sistem pengambilan air atau pompa airnya yang ada di mesin espresso. Part berikutnya ada juga namanya group head, dan ini adalah salah satu bagian penting dalam mesin espresso, yaitu tempat bertemunya antara air panas dan bubuk kopi yang ada di portafilter. Juga berfungsi sebagai pintu terakhir dari air yang keluar dari mesin espresso yang kemudian akan mengekstrak bubuk kopi yang kemudian dialirkan lewat porta ke dalam gelas atau cangkir saji di bawahnya. Dan group head ini harus sering-sering dibersihkan karena berisi banyak sisa-sisa kopi, kerak air, dan sehingga harus sering dibersihkan, jangan sampai tersumbat. Karena apa? Nanti kalau tersumbat itu agak sedikit berbahaya karena tekanan yang dihasilkan dari mesin di pintu terakhir ini itu cukup tinggi, sekitar 9 bar. Nanti kalau itu tersumbat akan mengakibatkan nanti air itu bisa balik lagi ke dalam mesin ataupun juga nanti juga bisa bocor ke samping-sampingnya. Part berikutnya adalah portafilter. Jadi tempat bubuk kopi sebelum proses ekstraksi. Biasanya portafilter nanti akan dikawinkan atau dipasangkan dengan group head. Jadi kalau kita mau portafilter ada 3 bagian atau part dari porta, yaitu handle, tempat memegang portanya, yaitu filter basket, tempat nanti proses penyaringan proses ekstraksi, dan spout. Spout adalah kayak kunci nanti untuk menahan atau untuk mengunci porta dalam group head. Itu part atau bagian dari portafilter. Ada 2 jenis portafilter, yaitu single dan double.
untuk kebutuhan single espresso ataupun double espresso. Bedanya cuma di satu, filter basketnya juga pasti akan beda, bentuknya beda, dan juga tempat keluarnya air itu juga beda. Single itu cuma satu, kalau double itu ada dua. Ada lagi salah satu jenis porta tapi tanpa tempat untuk mengalirkan air hasil seduhan. Kita namakan yaitu naked porta atau porta yang telanjang, di mana air hasil ekstraksi itu akan langsung keluar lewat penyaring tanpa ada saluran sendiri air hasil seduhan ke dalam cup. Jadi itu bisa dilihat langsung setelah proses ekstraksi lewat penyaringan akan keluar di situ. Itu porta, naked porta. Biasanya itu bisa untuk kalibrasi, kita melihat bagaimana espresso yang dihasilkan itu sesuai atau enggak, itu biasanya dipakai untuk proses kalibrasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga dipakai buat showcase atau buat konten atau buat sosial media, kebutuhan sosial media, buat gimmick. Itu biasanya pakai naked porta. Jadi kelihatan lebih bagus langsung di shoot di waktu espresso itu keluar dari mesin espresso. Filter basket ini terletak di dalam porta sebagai tempat di mana bubuk kopi ditempatkan dan dipadatkan sekaligus berfungsi sebagai penyaring. Ada dua jenis filter basket mengikuti jenis porta filternya, yaitu single ataupun juga double. Part berikutnya extraction switch, jadi tombol atau tuas untuk memulai atau mengakhiri proses ekstraksi. Dalam hal ini adalah kapan air akan dialirkan dan kapan air akan dihentikan, jadi extraction switch. Terus yang berikutnya adalah steam wand atau pipa untuk menyemburkan uap. Jadi biasanya ini untuk kebutuhan milk foam, frothing milk pada proses pembuatan latte atau cappuccino. Steam wand itu di ujungnya ada beberapa lubang, ada yang satu, ada yang tiga, ada yang dua, ada yang empat. Yang biasanya kalau di mesin industrial itu sudah ada 4 lubang, jadi secara frothingnya dia lebih kencang. Part berikutnya adalah steam knob. Steam knob adalah tombol untuk mengatur steam wand yang akan kita gunakan untuk frothing susu atau untuk pembentukan foam. Steam knob itu bisa berwujud tinggal tekan aja, atau bisa lewat putaran, jadi putaran ke kanan dan ke kiri untuk menentukan tingkat tekanan atau uap panasnya yang dihasilkan. Part berikutnya adalah temper. Jadi temper adalah alat untuk memadatkan bubuk kopi yang ada di porta dengan cara ditekan sekitar 10 kg untuk tekanannya. Jadi temper ini salah satu alat untuk melakukan proses namanya tamping di dalam bubuk kopi. Part berikutnya adalah hot water knob. Jadi pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air panas langsung ke dalam pot atau cup. Biasanya ini untuk nanti kalau ada kebutuhan teh panas itu bisa memakai namanya hot water knob. Part berikutnya adalah drip tray. Jadi drip tray ini adalah tempat untuk menampung sisa air dari proses ekstraksi, sekaligus menampung mungkin tertinggalnya sisa-sisa bubuk kopi yang menempel di group head. Pada saat proses flushing, pembersihan group head itu akan ditampung di dalam drip tray. Drip tray tergantung jenis mesin espressonya, ada yang bisa langsung masuk ke dalam drainase atau saluran pembuangan, ada juga yang tertutup dan kita harus sering-sering nanti mengecek, mengontrol supaya tidak penuh, nanti kita buang secara manual. Biasanya kalau di mesin kopi atau mesin espresso rumahan atau semi industri biasanya masih tidak ada langsung ke saluran pembuangan, tapi kalau sudah industrial atau profesional sudah pasti langsung masuk ke saluran pembuangan air. Part berikutnya dari mesin espresso adalah cup rack. Jadi rak di atas mesin kopi yang berfungsi sebagai penyimpan cup yang sudah bersih. Cup rack ini bertujuan selain menyimpan cup atau cangkir untuk kopi, itu bertujuan untuk memanaskan atau untuk menghangatkan cup sebelum disajikan kepada customer. Kalau dengan cup yang panas, espresso yang dihasilkan itu nanti temperaturnya bisa dijaga. Cupnya sudah hangat, espressonya keluar, secara temperatur presentasinya itu bisa terjaga. Tapi kalau cupnya terlalu dingin, nanti suhu akan cepat turun, begitu nanti espresso itu nyampe ke dalam cup. Jadi gunanya cup rack adalah untuk menyimpan cup yang bersih sekaligus menghangatkan cup yang ada di atasnya. Dan itu tadi beberapa part yang sudah integrate atau built-in dengan mesin espresso. Ada satu lagi tools atau part dari mesin espresso yang tidak terintegrate dengan mesin,
tetapi punya peranan krusial, yaitu berhubungan dengan kebersihan, yaitu kalau kita bisa bilang knockbox. Jadi knockbox sebagai tempat pembuangan ampas dari porta setelah selesainya proses ekstraksi. Itu tempat membuang sampah. Itu knockbox. Itu biasanya tidak terintegrate dengan mesin kopi. Jadi dia sendiri. Tapi itu salah satu part penting untuk menjaga kebersihan di area bar yang kita pakai. Ya, itu tadi beberapa part dari mesin espresso. Next, selanjutnya kita bahas mengenai grinder, mesin grinder beserta dengan partnya. Setelah kita mengenali mesin espresso dengan berbagai part kelengkapannya yang built-in ataupun yang tidak built-in dan bagaimana cara mengoperasikannya, sekarang waktunya proses pembuatan atau penyeduhan espresso. Beberapa faktor dan hal yang perlu diperhatikan dalam langkah proses penyeduhan espresso dari mesin espresso seperti yang akan saya sebutkan di bawah ini. Faktor pertama adalah ukuran bubuk kopi. Kenapa penting? Jadi penggilingan biji kopi menjadi bubuk, menjadi partikel yang lebih halus itu untuk bertujuan untuk meningkatkan jumlah padatan atau senyawa yang dapat terlarut ke dalam air dalam proses ekstraksinya. Penggilingan yang lebih halus itu menghasilkan lebih besar hambatan air dan juga laju alirannya lebih lambat, sehingga akan mendapatkan ekstraksi yang maksimal. Tapi sebaliknya, kalau ukuran atau level penggilingan dari biji kopi itu terlalu kasar atau terlalu besar, itu akan mengakibatkan espresso yang dihasilkan itu bisa menjadi under. Karena apa? Laju aliran dia akan lebih cepat menghasilkan ekstraksi yang lebih cepat juga, sehingga hasilnya itu akan under, tidak maksimal. Tetapi kalau terlalu halus juga, gilingan itu juga akan mengakibatkan namanya ekstraksinya terlalu lama atau over extraction, dan nanti akan kita jelaskan apakah itu under, apakah juga over. Jadi yang cocok untuk espresso itu adalah penggilingan yang halus atau fine, karena dengan fine itu dapat menciptakan partikel bubuk kopi yang lebih luas dan rata. Itu sebagai salah satu syarat untuk ekstraksi yang sempurna dari setiap bubuk atau setiap partikel bubuk yang ada di dalam kopi. Yang berikutnya adalah dengan level penggilingan yang halus itu dapat mempercepat pembasahan, sehingga laju aliran panas itu mudah masuk dalam partikel dan secara mudah itu bisa larut berdifusi keluar dari partikel bubuk kopi. Yang berikutnya lagi, dengan ukuran penggilingan yang halus itu dapat membuka lebih banyak partikel dari bubuk kopi itu, yang memungkinkan banyaknya larutan molekul dan juga koloid yang terlarut di dalam air menjadi air seduhan minuman kopi. Terakhir adalah dengan area yang luas, dengan partikel yang kecil, itu memberikan hambatan yang bagus dan menghasilkan flow rate yang sempurna. Jadi itu kenapa alasannya kalau ukuran penggilingan espresso itu idealnya adalah di halus. Kualitas penggilingan yang buruk itu dipastikan akan menghasilkan espresso yang buruk pula. Meskipun menggunakan mesin espresso dengan klasifikasi paling bagus sekalipun, top notch sekalipun, kalau ukuran kualitas penggilingannya jelek, dipastikan hasil espresso yang akan dihasilkan itu juga pasti akan jelek. Penggilingan yang sempurna pasti dihasilkan dari grinder yang prima, dengan bur yang tajam dan tidak aus, sehingga dapat menghasilkan gilingan yang tidak overheat atau terlalu panas, hasil gilingan yang seragam, serta hasil gilingan yang tidak menggumpal atau clumping. Dan juga grinder yang dapat mendistribusikan hasil gilingan itu dengan tepat, terarah dan tidak berceceran keluar dari porta atau dosing, dan dengan kecepatan yang stabil, tidak cepat atau tidak terlalu pelan juga. Yang perlu diingat juga pada waktu proses penggilingan biji kopi adalah jangan terlalu lama membiarkan bubuk kopi hasil gilingan itu berada di ruangan terbuka atau ada di porta atau di tempat yang tanpa ada tutupnya, karena akan terjadi namanya degassing ulang atau aroma yang ada di dalam bubuk kopi atau kesegarannya pasti akan hilang. Jadi dalam hal ini dibutuhkan keahlian seorang barista itu untuk menentukan bubuk kopi yang pas, yang tepat, yang presisi yang akan diseduh. Balik lagi, degassing itu idealnya terjadi atau dilakukan setelah proses roasting, bukan waktu biji kopi setelah digiling. Jadi kalau biji kopi digiling dibiarkan terlalu lama, akan terjadi degassing ulang, itu akan mengakibatkan kesegaran kopi akan berkurang.
Jadi untuk ukuran penggilingan biji kopi pastikan itu halus dengan dihasilkan dari mesin grinder yang prima dengan bur yang masih bagus, tidak menghasilkan hasil gilingan yang terlalu panas ataupun tidak seragam, sehingga akan menghasilkan espresso yang berkualitas yang seperti yang kita inginkan. Langkah berikutnya dalam proses penyeduhan espresso, setelah tadi kita pastikan level penggilingannya halus, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan dosing atau pemerataan bubuk kopi dalam porta. Jadi dosing dan distribution, bagaimana kita mendistribusikan bubuk kopi dan juga nanti bagaimana kita meratakan di dalam porta. Dua hal yang saling berkaitan. Dosing dan distribusi yang merata dengan bubuk ukuran kopi dan volume yang tepat itu nantinya akan menghasilkan flow rate atau laju aliran yang sempurna juga. Apabila terjadi perbedaan dosing akan mengakibatkan laju aliran pasti tidak konsisten, dan apabila distribution itu nanti tidak merata juga akan terjadi ekstraksi yang tidak merata di dalam porta, nantinya bisa miring. Jadi kalau seorang barista itu dituntut untuk dapat melakukan proses dosing yang tepat dan sesegera mungkin melakukan proses pemerataan atau distribution di setiap coffee bed-nya secara konsisten. Itu yang paling diharapkan dari seorang barista. Langkah berikutnya setelah dosing adalah bagaimana kita membersihkan sisa-sisa atau bubuk kopi yang ada di luar dari porta yang tidak kita inginkan. Dan langkah ini dinamakan atau kita sebut sebagai grooming, yaitu mengurangi dosis yang bisa berlebih sekaligus membersihkan bubuk-bubuk kopi yang masih ada di pinggir porta, sekaligus merapikan permukaan coffee bed sebelum proses stamping. Setelah proses grooming atau langkah grooming, memastikan portanya dalam kondisi bersih, tidak ada bubuk kopi yang tersisa. Berikutnya adalah dilakukan namanya proses pemadatan atau kita bisa sebut dengan tamping, yaitu proses untuk mengunci distribusi, memadatkan permukaan kopi, dan juga menghilangkan ruang kosong yang kemungkinan masih ada di porta. Tamping ini juga memastikan kepada barista mengenai jumlah dosis, distribusi, dan juga ukuran penggilingan. Jadi tamping ini dilakukan dengan alat yang namanya tamper. Sedangkan tamper sendiri itu ada beberapa ukuran, dan pastikan ukuran dari tamper itu sesuai dengan ukuran porta sehingga dapat menutup permukaan bubuk kopi di dinding porta secara merata dan tidak ada lubang atau ruangan yang tersisa antara porta dan juga bubuk kopi yang telah kita padatkan. Apabila porta itu terlalu kecil akan mengakibatkan nantinya channeling pada permukaan dinding porta karena ada beberapa ruangan atau area yang ada di bubuk kopi yang tidak tertekan dengan sempurna. Jadi akan terjadi namanya channeling. Ukuran penggilingan sudah, dosing sudah, distribution sudah, grooming sudah, tamping sudah. Kita akan siap untuk proses ekstraksi. Tapi sebelum itu pastikan dulu kualitas air yang akan kita gunakan untuk brewing. Jadi pemilihan air ini harus benar-benar diperhatikan untuk memastikan nanti espresso yang dihasilkan itu memiliki cita rasa yang sesuai dengan karakter asli dari kopi yang akan kita seduh. Pastikan air dalam keadaan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak keruh. Setelah memastikan kualitas air bagus, tinggal kita atur suhu yang ideal untuk penyeduhan espresso. Suhu yang ideal di dalam mesin kopi itu akan berdampak pada flow rate atau jalannya air nanti pada bubuk kopi, dan juga brew strength atau kekuatan seduhan, dan inilah yang akan berpengaruh besar pada cita rasa kopi yang akan kita hasilkan. Suhu air yang rendah itu juga akan mengakibatkan flow rate menjadi lebih cepat dan brew strength atau kekuatan seduhan akan menjadi rendah juga, sehingga menghasilkan kopi yang beraroma, berasa, bercita rasa yang tipis, lemah dengan rasa asam yang lebih menonjol. Bodinya tipis dan juga viskositasnya sangat encer. Sedangkan suhu yang terlalu panas itu akan berakibat flow rate akan menjadi lebih lambat dan brew strength akan lebih tinggi, sehingga menghasilkan kopi yang memiliki karakter cita rasa yang sangat pahit, tebal, dan bahkan mungkin ada rasa seperti gosong di dalam espressonya. Oke, setelah kualitas air kita pastikan bagus, suhu air oke, semuanya oke, temperatur oke.
kita akan lakukan proses ekstraksi. Dan sebelum kita lakukan proses ekstraksi, yang perlu dilakukan pertama adalah kita flushing dulu atau membuang air dari group head untuk membuang mungkin ada beberapa sisa ampas kopi yang ada di group head, yang tertinggal di group head, dan sekaligus juga menyelaraskan suhu yang ada di group head. Kemungkinan tidak lama dipakai, habis itu kita panaskan dulu sekalian kita membersihkan sisa-sisa yang ada di group head. Sedangkan flushing untuk porta itu bisa dilakukan sebelum proses dosing dan distribution tadi dengan cara disiram dengan air panas dari group head dan juga bisa dikuncikan di group head, setelah itu baru di flushing. Tetapi kalau porta filter kita sudah kita tempatkan di group head pada waktu off, tidak ada pembuatan kopi, otomatis secara suhu dia sudah hangat, sudah siap langsung diisi dengan dosing, jadi tidak perlu lagi di flushing. Selain untuk menghangatkan porta dan juga membuang sisa-sisa bubuk kopi, sekaligus juga mendinginkan group head apabila mesinnya terlalu panas. Dan sebaliknya juga, itu kita bisa membuang air dingin yang kemungkinan ada di dalam pipa-pipa mesin setelah tidak dipakai lama. Jadi suhu di boiler mungkin sudah mencapai suhu di atas 90, tapi yang di pipa-pipa sisa itu kan suhunya tidak mencukupi. Jadi kita perlu flushing, kita buang dulu supaya nanti yang benar-benar keluar waktu proses ekstraksi itu adalah suhu seperti sesuai yang tertera di boiler, suhu yang ideal. Jadi sekaligus juga untuk memanaskan pipa-pipanya yang dialiri oleh air dari boiler tersebut. Jadi itulah kenapa flushing harus dilakukan sebelum proses ekstraksi, supaya menjamin hasil ekstraksinya nanti ideal dan sesuai seperti yang kita inginkan. Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana suhu temperatur itu berpengaruh terhadap hasil ekstraksi. Portafilter yang dingin itu dapat dengan cepat membuat suhu air berkurang secara dramatis. Jadi untuk menjaga porta tetap panas, dilakukan tadi flushing. Jadi memastikan kecepatan waktu pada saat dosing, distribution, dan tamping jangan terlalu lama, sehingga bubuk dan portafilter itu akan terjaga suhunya sebelum proses ekstraksi. Begitu juga dengan suhu bubuk kopi, bukan cuma portafilternya aja. Suhu di bubuk kopi itu akan berpengaruh apabila bubuk kopinya terlalu panas ataupun terlalu dingin. Jadi balik lagi ke mesin grindernya. Pastikan mesin grinder menghasilkan bubuk kopi yang tidak terlalu panas atau juga tidak terlalu dingin. Jadi itu untuk memastikan suhu temperatur nanti pada proses ekstraksi semua bisa ideal. Setelah memastikan semua step atau langkah di awal tadi sesuai dengan yang kita inginkan, langkah selanjutnya kita siap untuk proses penyeduhan atau proses ekstraksi. Kualitas espresso nanti yang akan dihasilkan itu tidak cukup hanya dilihat dari hasilnya, bentuk visualnya, warnanya, atau yieldnya, itu saja. Tetapi balik lagi, pemahaman yang kuat, pemahaman yang bagus mengenai mesin harus dilengkapi juga dengan hal proses dalam pembuatannya, seperti waktu penyeduhannya, suhunya, itu juga harus diperhatikan. Setelah proses itu semua terjadi dan hasil ekstraksi sudah kelihatan secara visual, itu saja belum cukup. Harus kita taste atau kita merasakannya dulu. Apabila hasilnya setelah sesuai dengan yang kita harapkan tetapi rasanya tidak sesuai, ya berarti itu bukan espresso yang proper, yang sesuai atau yang bagus, yang ideal, sesuai yang kita inginkan untuk diberikan kepada pelanggan. Tetapi ada yang salah. Proses terakhir dalam bagaimana melihat kualitas espresso adalah kita harus mengetes atau mencicipin dulu sebelum kita sajikan. Salah satu indikator bagaimana kita melihat espresso itu dihasilkan dengan benar itu apabila mesin espresso pada waktu fase pre-infuse, setelah air itu diaktifkan, itu biasanya ekstrak kopi itu akan mulai terlihat mengalir di detik ke-3 sampai detik ke-10. Jika mesin espresso tidak ada fitur untuk pre-infuse-nya, ekstrak itu akan muncul di detik ke-2 sampai ke-5. Biasanya di detik itu akan mulai muncul air hasil ekstraksi ke dalam cangkir atau ke dalam cup. Sebetulnya bisa kita melihat proses ekstraksi itu sudah tepat atau tidak, itu bisa dilakukan dengan naked porta atau porta yang telanjang, tidak ada aliran airnya. Jadi kita bisa lihat air seduhan pertama itu akan terlihat dengan jelas
keluar dari porta secara langsung. Jadi tidak melalui aliran atau corong atau pipa masuk ke dalam cup, tapi langsung dari filter basket keluar ke dalam gelas saji, dan itu bisa kelihatan terjadi ekstraksinya secara benar atau tidak. Dengan naked porta kita bisa lihat dalam 2 detik pertama coklat tua akan muncul dari semua lubang di bagian filter. Kemudian jika ekstraksi tidak muncul dari semua lubang dalam 2 detik pertama tersebut, itu menandakan bahwa ekstraksi yang kita lakukan itu tidak merata. Tadi proses dosing tampingnya pasti tidak merata. Baru di detik 8 sampai ke detik 15 warna dominan yang muncul adalah kecoklatan. Setelah itu warna akan semakin pudar sampai di sekitar detik ke-20. Setelah itu akan semakin kuning, dan terakhir di 5 detik terakhir itu biasanya yang muncul adalah warna kekuning-kuningan seperti busa, dan itulah terakhir adalah krema. Ketidaktepatan dalam proses ekstraksi itu biasanya akan menghasilkan espresso yang bisa dikatakan secara kualitas dan cita rasa itu akan kurang. Ada 2 kategori espresso yang kita bisa katakan itu tidak bagus secara kualitas, yaitu under extract dan juga over extract. Secara garis besar, under extract adalah espresso dengan body atau tubuh yang lemah, tipis, encer, dan dominan rasa asam. Sedangkan over extract itu lebih ke rasa yang dominan ke pahit, dengan body yang pekat dan tebal, dengan viskositas yang kental, dan dipastikan dua-duanya itu tidak memiliki rasa yang menyenangkan bagi siapapun yang meminumnya. Karena apa? Balik lagi, karakter rasanya itu tidak menyenangkan di mulut. Untuk lebih detail, apakah itu over, apakah itu under, dan ciri-cirinya seperti apa, kenapa bisa terjadi, nanti akan kita bahas selanjutnya di espresso checklist. Salah satu langkah atau faktor yang menentukan juga dalam cita rasa espresso adalah rasio atau perbandingan berat bubuk kopi dengan berat air penyeduhnya. Jadi kalau kita bicara mengenai rasio penyeduhan espresso, itu adalah bagaimana perbandingan antara bubuk kopi yang diseduh dengan air penyeduhnya. Rasio penyeduhan espresso yang terlalu tinggi itu menghasilkan espresso yang memiliki hasil ekstraksi yang lebih rendah secara brew strength atau kekuatan seduhan, dan biasanya dia berwarna lebih cerah dan juga rasa lebih asam. Tetapi espresso yang dibuat dengan rasio penyeduhan yang lebih rendah itu cenderung memiliki hasil ekstraksi yang lebih tinggi secara brew strength atau secara kekuatan seduhan, dan profil yang lebih tebal, tetapi dia memiliki cita rasa yang benar pahit. Ada cita rasa karamelnya, tapi secara overall dia masih lembut. Karena apa? Ada namanya balutan krema atau balutan lemak yang ada di dalam espresso yang dihasilkan. Jadi meskipun rasanya lebih pahit, brew strength-nya tinggi, tapi secara umum dia rasanya lebih lembut atau lebih mild. Dan perlu diingat bahwa penggunaan rasio pada espresso itu akan sedikit berbeda dengan nanti kalau kita bicara mengenai penyeduhan manual brew, drip ataupun tetes. Karena espresso itu dihitung dari berat massa hasil seduhan, sedangkan manual adalah berat massa air sebelum penyeduhan. Jadi ada 2 perbedaan ya. Espresso adalah berat massa hasil seduhan itu menjadi rasio, tapi kalau manual brew atau penyeduhan manual itu biasanya dihitung adalah air penyeduhan dulu, bukan yield atau bukan hasil akhir dari hasil seduhannya yang dihitung. Ya, itu kalau kita ngomongin mengenai rasio dalam penyeduhan kopi. Untuk rasio pembuatan espresso sendiri ada berbagai macam versi atau standar. Setiap negara, setiap barista itu mempunyai standar masing-masing. Tapi secara umum itu bisa digambarkan ada 1:1 antara 1 bubuk kopi dan 1 air, sampai ada banding 1 dibanding 3. 1 bubuk kopi dibanding 3 air penyeduhnya. Dan hal tersebut didasarkan pada hasil seduhannya. Jadi kalau espresso seperti saya bilang tadi, hasil yang dihasilkan, espresso yang dihasilkan 1:3, berarti kalau 10 gram, saya kasih contoh 10 gram bubuk kopi itu menghasilkan 30 espresso, berarti 1:3. Tapi kalau hasilnya 25 berarti 1:2,5. Dan di sini saya lebih menggunakan standar rasio 1:3. Jadi antara 9 sampai 10 gram bubuk kopi itu menghasilkan yield atau hasil akhir espresso
itu maksimal itu 1 oz atau 30 mili, jadi bisa 27 sampai 30 mili. Saya sesuaikan dengan standar dari SCA atau Specialty Coffee Association. Dan untuk penggunaan dosing bubuk kopi sendiri juga ada perbedaan dari barista itu sendiri dengan barista yang lainnya. Dan juga selain dari barista itu ada perbedaan juga dari mesin kopinya atau mesin espresso yang dipakai. Karena beberapa mesin espresso itu memiliki ukuran porta yang berbeda. Kadang ada satu porta itu bisa 7 gram, ada yang 10 gram maksimal. Jadi balik lagi, espresso ratio itu dipengaruhi juga oleh mesin espresso, selain dari baristanya sendiri juga mesin espresso yang digunakan. Dinamika dalam proses penyeduhan espresso itu selalu berkembang dan dinamis. Dikarenakan apa? Jenis kopi itu semakin berkembang dan juga karakter peminumnya juga semakin berkembang. Ada semakin aneh, semakin out of the box. Jadi menginginkan sesuatu yang baru, yang fresh setiap saatnya. Di kalangan komunitas barista sendiri itu berapa menganggap bahwa satu proses, langkah, metode yang ia berikan itu sudah memuaskan menurutnya, dan sebaliknya beberapa menganggap itu menjadi hal yang salah. Jadi ada beberapa perbedaan antara barista itu dengan barista lain. Tapi terpenting dari itu semua adalah bagaimana seorang barista itu belajar untuk memahami beberapa hal yang berguna untuk pengembangan kedepannya, dan juga apa saja memberi dampak yang kurang dalam prosesnya sehingga mampu untuk memperbaiki kedepannya. Jadi kalau kita ngomongin dunia kopi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itu semua tergantung cara membikinnya, siapa yang membikinnya, dan peralatan yang dipakainya. Hasilnya terserah siapa yang menikmatinya. Jadi balik lagi, dinamika penyeduhan espresso itu bermacam-macam. Tapi yang saya sampaikan di sini yang standar acuan umum adalah rasio dari SCA itu 1:3. Itu bukan sebagai patokan juga, tapi balik lagi itu sebagai standar umum acuan dasar saja. Espresso itu ada beberapa fase dalam proses ekstraksinya. Secara garis besar ada 3 fase proses ekstraksi dalam penyeduhan espresso. Yang pertama adalah fase pre-infuse, fase di mana terjadi pembasahan bubuk kopi yang ada di porta dengan tekanan yang lebih rendah, sekitar di bawah 5 bar. Itu waktunya sekitar 3-5 detik. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada bubuk kopi yang ada di porta itu untuk mengatur posisi sekaligus menciptakan hambatan atau halangan yang tepat nanti dalam menahan laju aliran air. Fase yang kedua adalah fase tekanan. Fase di mana bubuk kopi itu setelah tadi proses pembasahan, otomatis dia sudah menyerap air dan menjadikannya lebih mengembang secara bentuk. Dari partikel bubuk kopi itu akan mengembang terkena air, tetapi lebih rapat dan padat secara general. Secara coffee bed-nya itu lebih padat. Dan dari mesin pun di fase ini tekanan akan meningkat ke 7-7,5 bar, sekitar 2 detik untuk memadatkan bubuk kopi dan meningkatkan laju aliran air panas yang akan melalui bubuk kopi. Di beberapa mesin espresso itu ada beberapa yang dimulai dari fase ini. Jadi ada beberapa mesin espresso tidak ada fase infuse, jadi langsung ke fase tekanan. Dan fase ini sekaligus dianggap sebagai fase pre-infuse di beberapa mesin yang tidak ada fitur pre-infuse-nya. Fase terakhir adalah fase ekstraksi. Jadi fase di mana ekstraksi awal itu akan terjadi sekitar 5 detik. Zat larutan senyawa itu akan terlarut dan mulai terhapus, mulai tercuci dari bubuk kopi, dan di sini mesin kopi akan meningkat tekanannya menjadi sekitar 9 bar. Fase ini akan berjalan sekitar 15 detik, di mana semua larutan, padatan, zat senyawa itu akan terhapus, tercuci dari bubuk kopi, mengakibatkan bubuk kopi akan menyusut karena kehilangan masanya yang terlarut, dan semua terkonsentrasi di bagian bawah coffee bed-nya. Jadi 15 detik itu semua larutan akan terlarut ke dalam air. Setelah itu baru di 5 detik terakhir itu bubuk kopi akan kehilangan sekitar 20 dari berat, dikarenakan semua larutan sudah terlarut ke dalam air seduhan menjadi minuman espresso. Jadi waktu yang dibutuhkan dari fase awal sampai fase ekstraksi terakhir itu sekitar 25-30 detik. Yang membedakan espresso dengan kopi hitam lainnya adalah emulsi minyak yang terjadi dengan tekanan yang menghasilkan lapisan krema, dan juga bodi warna yang lebih gelap,
viskositas yang lebih tebal, itu yang membedakan dengan minuman kopi hitam lainnya. Jadi pada awal ekstraksi dari espresso itu pasti menghasilkan larutan yang kental, gelap, kemudian menjadi encer, kemudian cerah, kemudian menjadi lebih ke kuning-kuningan. Untuk memastikan hasil espresso yang kita seduh itu sudah memiliki kualitas yang sempurna atau sesuai seperti yang kita inginkan sebelum disajikan ke pelanggan, itu dapat dilihat dari beberapa indikasi atau beberapa ciri. Apakah espresso kita sempurna, atau mungkin juga under, atau mungkin juga over. Yang pertama adalah espresso yang bisa dikategorikan espresso yang bagus atau espresso yang sempurna. Itu biasanya memerlukan treatment proses yang benar. Pertama adalah dia memiliki ukuran penggilingan yang halus, tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Yang kedua, dosing yang ideal, yang sesuai, 9-10 gram. Yang ketiga adalah temperatur air itu dipastikan di suhu 93 derajat Celcius dengan tekanan mesin 9 bar. Dan waktu ekstraksi itu membutuhkan waktu sekitar 20-30 detik. Dan yield yang dihasilkan itu balik lagi tergantung juga dengan rasio yang dipakai. Tapi kalau kita memakai rasio 1:3, berarti yield yang dihasilkan itu maksimal 30 mili atau 1 shot 27-30 mili. Dan secara penampilan, secara presentasi itu memiliki krema yang berwarna coklat kekuningan terang dengan ketebalan di 3-4 mm dan dapat bertahan lama. Memiliki body atau tingkat kentalan tubuh itu yang tebal dan juga aromatik secara aroma, dan memiliki, setelah kita tes atau kita rasakan, itu memiliki tingkat keasaman dan kepahitan yang seimbang. Jadi tidak ada namanya ada rasa yang overpowering antara rasa acidity atau rasa pahitnya. Tidak ada rasa yang dominan, tetapi rasa yang balance. Dan dipastikan espresso yang sempurna itu akan memiliki aftertaste atau rasa yang menyenangkan bagi siapapun yang menikmatinya. Yang kedua, indikator atau indikasi kalau espresso yang kita hasilkan itu memiliki kualitas yang buruk. Dalam hal ini terjadi namanya under extract. Itu bisa dilihat dari ciri-cirinya adalah espresso memiliki sedikit krema dan warnanya juga coklat pucat. Terus espressonya dari suhunya terlalu dingin. Setelah itu espressonya kalau kita lihat tubuhnya atau kekentalannya itu tipis dan kita rasakan tanpa cita rasa atau lemah. Terakhir adalah rasanya dominan di rasa asam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kemungkinan pertama adalah bisa juga suhu temperatur cup yang kita gunakan itu dingin sebelum proses ekstraksi. Jadi itu akan mendinginkan suhu espresso yang keluar dari group head itu secara cepat sehingga menghasilkan dia espresso yang under. Terus bubuk kopi mungkin penggilingannya terlalu kasar juga dan mungkin juga terlalu lama disimpan setelah digiling tanpa proses penyimpanan yang benar. Jadi itu menghasilkan kopi yang under. Terus dosing itu kurang dari 8 gram. Jadi balik lagi dosing kalau kurang ideal itu bisa mengakibatkan hasilnya akan menjadi under. Terus proses stampingnya mungkin yang terlalu lemah atau terlalu ringan. Jadi dia tidak memadatkan bubuk kopi dengan proper atau dengan tepat. Selain itu juga dicek juga mesin espressonya mungkin terlalu dingin, menghasilkan air di bawah suhu 93. Kemungkinan juga bahwa letak atau posisi mesin espresso yang kita pakai itu langsung di bawahnya mesin air condition atau AC, sehingga dinginnya itu akan langsung masuk ke dalam mesin dan mendinginkan mesin espresso yang akan kita pakai. Begitu juga dengan ukuran penggilingan, tadi mungkin terlalu kasar dan juga bisa ukuran penggilingannya itu tidak seragam hasilnya. Jadi ada yang kasar, ada yang halus karena diakibatkan mungkin ada sesuatu yang salah dengan grindernya. Jadi kalau ukuran penggilingan tidak seragam itu akan bisa menghasilkan under extraction. Terus waktu ekstraksi atau brewing time-nya itu sangat pendek, sekitar di bawah 20 detik. Jadi menghasilkan flow rate yang cepat, tetapi brew strain-nya pasti akan lemah. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai espresso yang under. Terus terakhir, kenapa espresso itu bisa menjadi under? Karena apa? Portanya juga mungkin dalam keadaan dingin sebelum proses ekstraksi. Jadi seperti saya tadi bilang di awal, flushing itu pentingnya flushing dulu, menyamakan suhu di portanya jangan terlalu dingin supaya tidak mengakibatkan terjadinya under extraction. Kebalikannya dengan under extraction, hasil espresso yang dihasilkan itu bisa jadi over. Dua-duanya sama-sama kurang bagus.
baik itu under ataupun juga over. Over extraction ciri-ciriannya bisa kita lihat dari espressonya terlalu panas, espresso yang memiliki krema yang gelap dan gosong, espresso yang memiliki body yang gelap, pekat, begitu kita tes memiliki cita rasa yang pahit, yang dominan, dan disertai dengan aroma gosong dalam espressonya. Kenapa bisa espresso yang dihasilkan itu memiliki karakter over extract? Dikarenakan apa? Kemungkinan besar yang pertama adalah dosingnya itu di atas 10 gram untuk one shotnya. Terus cup yang kita pakai itu bisa juga terlalu panas, ukuran penggilingan bubuk kopi yang kita pakai itu terlalu halus atau super fine. Terus kemungkinan juga bisa dari mesinnya juga, filter air itu ada yang tersumbat sehingga suplai air masuk ke group head itu tidak lancar, sehingga air yang dikeluarkan ke dalam porta itu tidak lancar juga. Itu bisa menjadikan espresso yang kita pakai itu over. Berikutnya adalah proses tamping yang berlebihan atau terlalu kuat, atau kemungkinan juga terjadi proses namanya retamping, tamping ulang, sehingga mengakibatkan bubuk kopi itu menjadi semakin lebih padat, sehingga akan menahan laju aliran itu terlalu lama, menghasilkan brew strength yang over. Yang berikutnya juga mesin espresso bisa juga terlalu panas, suhu air itu di atas 95 derajat Celcius, dan juga tekanannya terlalu tinggi di atas 10 bar. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi over, bisa juga bubuk kopinya terlalu lama di porta. Kita dosing dulu, distribution, taruh di porta, kita masukkan ke kunci ke group head, tapi tidak di brewing. Jadi itu memungkinkan bubuk kopi itu akan terbakar karena mesin di group head akan panas, akan membakar bubuk kopi yang ada di dalam portanya. Jadi itu yang bisa mengakibatkan juga terjadinya over extraction. Terus yang terakhir, ciri atau kenapa itu bisa terjadi over, karena kemungkinan juga waktu ekstraksinya itu lama, di atas 30 detik, bisa 35, bisa 40, sehingga menghasilkan hasil seduhan yang terlalu pekat, terlalu pahit, terlalu gosong. Ya, itu beberapa ciri espresso yang sempurna, yang ideal, yang bagus, dan juga espresso yang kurang secara kualitas, baik itu under ataupun juga over. Selain espresso dengan kategori di atas, jadi yang ideal, yang sempurna, under ataupun over, ada juga beberapa espresso yang memiliki hasil akhir dan karakter yang tidak biasa atau unusual atau aneh, atau memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan bagi siapapun yang menikmatinya. Jadi ada beberapa kategori espresso yang di kategori ini. Yang pertama adalah espresso tetapi aroma dan rasanya tengi. Kenapa? Dimungkinkan kalau espresso dengan karakter rasa yang tengi, ini bubuknya terlalu lama disimpan tanpa penyimpanan yang benar. Setelah digrinding, setelah digiling, tidak langsung dipakai tapi disimpan, dan disimpannya pun tanpa penyimpanan yang benar. Itu akan mengakibatkan nanti kopi espresso yang kita hasilkan akan tengi. Dan juga kemungkinan juga adalah peralatan yang kita pakai itu tidak dibersihkan sebelum proses ekstraksi. Jadi peralatan yang kita pakai, mungkin rasa tenginya itu berasal dari peralatan yang kita pakai. Entah itu juga mesin grindernya tidak pernah dibersihkan, cupnya tidak dibersihkan, tidak dicuci dengan benar, itu juga mengakibatkan espresso yang dihasilkan akan memiliki karakter rasa yang tengi. Espresso yang tidak biasa berikutnya adalah espresso yang memiliki rasa asin. Espresso yang memiliki rasa asin itu sudah dipastikan bahwa espresso itu tidak sempurna, tidak bagus secara kualitas. Tapi kemungkinan bukan berasal dari kopinya, tapi diakibatkan oleh faktor eksternal. Seperti apa? Mungkin peralatannya itu tidak bersih, tidak tercuci dengan baik, tidak pernah dibersihkan, dan juga beberapa apabila dicuci pun mungkin masih ada beberapa deterjen atau sabun yang menempel di dalam peralatan tersebut. Jadi deterjen itu yang mengakibatkan rasa asin dalam espresso. Espresso berikutnya yang tidak biasa itu kalau kita melihat espresso tetapi banyak sedimennya. Jadi ada seperti sedimen atau endapan yang ada di dalam espresso. Itu biasanya terjadi apabila pemasangan portafilter kita tidak terkunci dengan benar, sehingga beberapa bubuk kopi itu larut ikut dalam aliran hasil seduhan. Jadi dia langsung masuk ke dalam cup atau cangkir tanpa melalui proses penyaringan, sehingga mengakibatkan terjadinya sedimen. Dan juga terjadi bisa juga karena filter
itu yang kita gunakan itu dalam keadaan kotor, sehingga ada beberapa partikel bubuk yang sangat halus nanti yang akan ikut terekstraksi ke dalam cup atau cangkir saji. Balik lagi, itu beberapa karakter espresso yang dihasilkan dan disertai juga dengan kenapa hal itu bisa terjadi. Untuk mendapatkan espresso yang ideal, yang sempurna secara presentasi, cita rasa, bukan hanya pengetahuan keahlian dari seorang barista, pengetahuan mengenai produknya, pengetahuan mengenai peralatannya, pengetahuan mengenai proses pembikinannya, dan itu semua bisa dilatih dengan namanya proses kalibrasi untuk mencari espresso yang sesuai, benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itulah proses kalibrasi. Nanti akan saya jelaskan proses kalibrasi itu seperti apa di next materi berikutnya.